Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengatur waktu, pembawa acara yang saya hormati, Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai yang sama hadir pada malam ini yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Bu, kalau mendoakan para ulama, para kiai, para ustadz yang ikhlas baca aminnya. Mudah-mudahan para kiai, para ulama, para ustadz dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan hartanya, ditambah nikmat sehatnya, tambah barokah santrinya, ditambah istrinya, insya Allah. Doa yang keempat mohon jangan diaminkan. Yang penting mereka para ulama, para kiai, para ustadz, barokah ilmu, barokah harta, barokah santri, dan diberikan turunan yang solih dan solihah untuk meneruskan perjuangan mereka, insya Allah. Amin ya rabbal Alamin. Pembina yayasan, juga ketua yayasan yang saya hormati, kepala MII beserta seluruh dewan guru, bukan NII ya, MII. Kalau NII sedang viral di Pondok Pesantren Al Zaitun, ini mah MII. Yang saya hormati kepala desa, juga lembaga-lembaga yang ada, BPD juga LVM, terkhusus ibu bapak wali santri. Ini tepatnya kalau MI itu santri ya, walaupun memang secara formal siswa atau siswi, yang saya banggakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu sudah jam 10, udah begitu cukup untuk istirahat, tetapi pada saat ini saya baru naik untuk ngobrol bersama hadirin. Alhamdulillah, saya berangkat dari Turki. Ini tadi MC bilangnya Brebesnya Brebes mana dulu gitu loh. Jadi turunan kidul, habis sholat isya, masuk Losari, kesini jalannya istighfar. Sepanjang jalan saya zikir terus kepada Allah, karena jalannya begitu dahsyatnya, yang padahal ada 4 dewan di sini Pak, betul? Mungkin beliau tiap hari naik kendaraan pentarisnya tidak begitu dirasa jalan yang bergelombang. Saya sempat baca ada tulisan selamat menikmati jalan yang bergelombang, tapi tidak senikmat lobang yang berjalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehat semuanya, sehat? Utangnya pada lunas, alhamdulillah. Malam ini saya harusnya ke Bogor Pak, tapi tadi jam 6 saya pikir-pikir mau ngapain ke Bogor, saudara nggak ada, yang undang nggak ada, yang mending ke Prapaki dulu aja. Alhamdulillah kelihatan masih sanggup ibu, semangat sampai jam 4 sanggup, luar biasa. Pengajian mah tidak usah panjang-panjang, panjang pun gak bakal dihafalin. Yang penting singkat, tepat, padat, balike pada gawa,
ilmu manfaat. Ya berkat kayo ngelangka. Betul Bu. Ngapunten ingkang kata, ini saya bahasa Jawanya kurang begitu lancar Pak. Walaupun orang Brebes, tapi Brebes kan terbagi dua. Pantura Jawa, kalau Brebes Selatan itu mayoritas Sunda. Saya yakin orang Prapakidul pun Sunda paham, tapi sulit untuk mengungkapkan. Sama juga saya, bahasa Jawa paham, tapi agak sulit untuk mengungkapkan. Tapi setidaknya karena di pondok belajar kitab kuning, bahasanya Jawa ya insya Allah agak paham-paham dikit. Bu, teruskan. Doakan pulang dari sini, saya mau langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memenuhi undangan Raja Malaysia mau hajatan nyunati cucunya Ipin dan Upin. Saya mau ke sana. Dibohongin mau juga. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ngobrol sama saya BBSO Pak Ibu, bercanda boleh, serius oke. Atau sersan, serius tapi santai. Saya mau nanya, coba tebak, kesempatan saya sekarang ini sedang hati gembira atau sedang sedih? Bisanya kalau ingin melihat seseorang sedang sedih atau gembira, dilihat dari kopiahnya, cara pakai pecinya. Kalau begini, ini tandanya sedang bahagia. Tapi kalau begono, ini mikirin utang. Nah kalau pecinya begini, pilkades kalah. Kalau begini nutupin hidung, mau rabi lagi. Sekarang sedang senang, alhamdulillah. Kemarin-kemarin corona 2 tahun dibikin puyeng. Betul. Segala macam jenis kegiatan dibatasi. Suami ibu di Jakarta kerja di pabrik, di PHK. Betul. Sementara di rumah punya angsuran. Betul. Anak dan ibu di rumah tiap hari nyanyi terus. Minum dawet sore awit, sirahe mumet ora. Pinter. Ana obor murube gede, arep setor motor langkadu. Masya Allah, insya Allah saya doakan biar banyak duitnya, amin. Karena kita hadir malam ini, nanti pulang ke rumah dijamin banyak dulur. Masya Allah, udah duit mulu. Dan saya pun nanti pulang ke Turki dibekali dan mendapat amal. Amplop lagi. Kok orang Prapakidul begitu ya Pak ya? Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, saya teringat dalam kitab Sahih Bukhari, tapi maaf kalau salah ini, ada satu riwayat sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat tercerdas, sholat di masjid, sholat maghrib. Saking semangatnya, setelah Fatihah itu bacaan suratnya surat Al-Baqarah, luar biasa. Surat kedua An-Nisa, tidak tahu di belakangnya datanglah seorang makmum dari Baduy, dari pedukuhan. Makmum ini kabur Pak, karena bacaan imamnya panjang, tidak seperti orang-orang NU, kulhu ama inna a'toina. Betul tidak? Itu surat langganan. Atau kuliah kadang-kadang gak hafal, gak habis-habis kayak angin puting beliung. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Ya makmum jengkel, lakum dinukum wala bolin. Ini si makmum ini habis sholat ngadu sama Rasul, bla 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 bla, bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal sholatnya kelamaan. Dipanggillah Mu'ad oleh baginda Rasul, Mu'ad kamu ini akan jadi fitnah dalam agama. Kenapa? Kenapa kamu sholat berjamaah panjang-panjang? Tarik kesimpulan,
kalau sholat berjamaah jangan terlalu lama, apalagi pengajian. Betul. Allahu Akbar. Karena kata Nabi, ayuhan nas innakum munafiruna paman sholat bin nas falyukhaffif. Hai manusia, kamu tuh berbeda-beda. Ketika mimpin jamaah, coba ringankan bacaanmu. Di kita kadang-kadang kalau sholat sendirian, sholatnya patas. Betul tidak? Ketika mimpin jamaah, bacaannya panjang luar biasa. Coba kita lihat dari keterangan atau riwayat ini bahwasanya Rasul mengajarkan ketika sholat berjamaah tolong ringankan bacaan. Dalam sholat saja jangan terlalu panjang, apalagi pengajian. Insya Allah jam 11 kurang-kurang selesai. Amin. Ya Rabbal Insa. Ibu nanti kalau pulang gak akan ngomong oh ya. Insya Allah. Sebelumnya mari kita bersama doakan dulu para pejuang-pejuang MI ini yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, amin. Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah berikan tempat yang baik di jannahnya Allah, amin. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin. Berikan kesehatan, amin. Dimudahkan urusannya, amin. Dijauhkan dari bala dan bencana. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya dengar tadi MI ini berdiri semenjak tahun berapa, Pak? 54. Masya Allah, luar biasa. Ini pilot proyeknya jelas, karena ini dunia pendidikan. Ini mestinya saya berikan kesan dan pesan dalam acara ini, karena masih ada anggapan segelintir orang kalau menyekolahkan anak dari MI ke MTS ke Aliyah, katanya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ini siapa bilang? Betul? Tapi ada juga seperti pembina yayasan tadi mengatakan, begitulah adanya. Ini cuma segelintir orang kok. Padahal lulusan MI, lulusan MTS, lulusan MA bisa masuk perguruan tinggi negeri, Pak. Bahkan alumni MI ini tadi sudah saya dengar banyak yang sukses. Dari semenjak akademiknya, kemudian apalagi para santrinya yang jadi kiainya, luar biasa. Berarti MI ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Karena apa? Madrasah ibtidaiyah secara tidak langsung ini mengajarkan ilmu agama. Barangkali anak kita gak sempat mondok, gak sempat masuk pesantren, di sini diawali di MI ini ya bisa-bisa tahlil, amin. Bisa ngimami imam di masjid dan musola, amin. Karena kita ini kan sedang krisis figur, Pak, figur pemimpin, Pak. Kalau pemimpin negara, calon presiden, konon katanya udah ada yang mau nyalon, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Betul. Ini kalau kita ngobrol tentang nama, Pak Ustadz, biasanya yang jadi pejabat itu rata-rata huruf akhirnya O. Yuk kita lihat. Presiden pertama Soekarno. Betul. Disambung dengan Soeharto. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Joko Widodo. Kemudian yang maju nanti 24, cari yang namanya O. Siapa kira-kira? Kalau Irsadul Ibad gak mungkin jadi, karena huruf akhirnya D. Di situ ada Prabowo dan Ganjar Pranowo. Betul. Ini bukan kampanye, bukan naudzubillah. Ini cuma cerita masalah nama. Panglima TNI dari awal rata-rata semuanya akhirnya hurufnya O. Betul nggak?
Cuma yang kemarin saja yang orang Bandung bukan O. Ini kalau orang Jawa biasanya nanti kalau ada tetangga kita namanya O, insya Allah huruf akhirnya O jadi RT. Amin. Darto, Marno, Darsono, betul. Itu nanti jadi pejabat. Ya walaupun RT toh. RT itu pejabat paling rendah. Tapi kerjanya paling berat. Gajinya orang sepiro, tapi luar biasa kerjanya. Itu RT itu pejabat tingkat 7. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Allah ciptakan bumi 7, langit 7. Kalau bapak ibu orang Prapakidul sakit kepala obatnya bintang. Itu RT kemana-mana dicari dan dibilangin. Lesti dan Rizky Bilar mau cerai gara-gara kade. Tuh si RT juga. Betul tidak? Makanya ini saya sampaikan pada malam ini, mari kita bersama karena MI ini kata Pak Agus PR juga, walaupun memang sudah berapa lama MI ini berdiri, tapi untuk semakin maju, semakin mapan, semakin mandiri, semakin berkualitas, ini tentunya perlu dukungan dari semua pihak. Pendidikan apapun, formal, non formal, kalau tidak didukung oleh 3 unsur tidak bakalan jadi. Yang pertama gurunya ada, betul. Makanya pada guru-guru MI ini yang belum negeri, yang masih honor atau masih ngabdi, sabar. Karena ini motonya Depak itu ikhlas beramal. Betul. Lain halnya dengan Dinas Tutwuri Handayani. Makanya guru MI mah ikhlas terus walau gaji seberapapun. Karena moto Depak itu ikhlas beramal. Tapi insya Allah pengabdian kita terhadap pendidikan. Saya ingat ucapan Imam Ali bahwa tujuan akhir daripada pendidikan adalah untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Insya Allah 30 anak atau lebih ini yang malam ini dirayakan, apalagi yang hatam 1 juz 30 saja, mudah-mudahan ke depan mereka bisa jadi pengganti kita-kita yang tua. Betul Pak? Amin. Insya Allah. Krisis figur saya bilang di awal tadi, ini krisis imam-imam masjid dan imam-imam musola. Betul. Kalau calon presiden sudah ada gantinya, calon menteri sudah pada antri, calon bupati pun demikian, tapi calon imam di masjid, imam di musola ini makhluk langka. Ada imam sudah tua dipakai juga karena tidak ada gantinya. Insya Allah alumni MI ini ke depan 20-30 tahun ke depan akan mengganti kita orang-orang tua. Kita masih sanggup tahlil, mimpin jamaah, mimpin manakib, mimpin istighosah. Satu saat estafet perjuangan akan dialihkan kepada mereka. Makanya kita doakan ibu dan bapak, para guru-guru M-nya Allah berikan kesabaran. Amin. Allah berikan keikhlasan, sabar membina mereka anak-anak kita. Karena zaman sekarang anak-anak kita tubuh Masya Allah, apalagi sudah adanya yang namanya HP. Betul, ini setan kotak Pak. Hati-hati, ini setan kotak. Di sini apa saja ada. Tutorial ada. Semuanya. Dampak positifnya ada, dampak negatifnya kadang-kadang lebih besar Pak. Komunikasi mudah, tapi dampak-dampak yang lainnya luar biasa. Makanya saya mohon pada ibu dan bapak wali siswa MI ini, dari maghrib sampai isya tolong TV-nya matikan, HP-nya jauhkan. Kira-kira sanggup ibu dan bapak? Sanggup apa orang? Ya nggak bisa. Jangankan anaknya, orang tuanya pun kadang-kadang pegang HP. Bangun tidur pegang, turun dari masjid pegang, sedang nyapu bawa, sedang belanja bawa. Ibu-ibu paling pinter. Ini fakta realita di mana-mana Pak.
yang mendominasi kegiatan keagamaan itu wong wedon, betul. Yang suka jamiahan, wadon, betul. Yang suka kondangan, wadon. Sing suka nonton orjen dangdut, wadon. Sing duwe kredit bulanan, wadon. Sing suka belanja online, wadon. Suka ngomongin wong tanggane wong, wadon. Sing akeh isi neraka, alhamdulillah. Tapi insya Allah orang Prapa Kidul mah soleh soleha. Amin ya robbal. Insya. Padahal masih ada juga yang cemberut sama suaminya. Tapi saya husnudon, orang sini mah baik-baik, bapaknya rajin ibadah, ibunya rajin ibadah. Saking rajinnya ibadah, yakin pas bedug di masjid. Bedug getok. Jenengan di mana? Di pasar. Betul tidak? Dikentongi diadani orang, iku wong bakal nyebut dewek. Betul Bu? Allah, insya Allah orang sini mah jamaahnya rajin, masjidnya penuh-penuh. Apalagi bulan puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 masjid mushola full penuh kebak. Tanggal 10 sampai tanggal 20 mimiti barisan ajaib. Betul? Tanggal 20 sampai tanggal 30 orang lain ma'iktikaf di masjid, ngintip Lailatul Qadar. Ibu mah di rumah dapatnya bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar. Betul? Suami belum pulang, mau lebaran, gamis belum dibeli, anaknya nangis dibeliin jilbab, orang tua kagak datang, udah tanggal 28, bingung, tiba-tiba ada travel berhenti depan rumah. Kata ibunya, nak tuh bapamu datang, tapi bapamu kayaknya mabok, gak bawa duit kayaknya. Tapi insya Allah tidak ada yang sedemikian di sini mas, semuanya soleha. Amin ya robbal. Makanya guru-guru MI sabar. Amin. Yang kedua, orang tuanya mendukung. Ibu mendukung, ibu mendukung betul. Insya Allah gurunya ada, orang tuanya mendukung, insya Allah MI jalan. Amin. Tapi kalau orang tuanya apatis, masa bodoh, arepan maju apa orang MI, dijamin tidak akan jalan pendidikan madrasah ini. Makanya berapapun biaya per bulan yang harus dikeluarkan demi anak, ibu rela berkorban. Amin. Karena kita sangat berharap anak kita nanti kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sangat dikhawatirkan anak kita ketika sudah tidak ada kita nanti menjadi generasi yang lemah. Lemah ekonominya, lemah sosial budayanya, apalagi lemah ilmu agamanya. Tapi dimasukkan ke MI, besar harapan insya Allah ketika kita nanti sedang sakaratul maut, ada harapan anak kita bawa Al-Quran, duduk di sebelah kita, dibacakan surat Yasin, dibacakan Waqiah, dibacakan sholawat, dibacakan tahlil. Alangkah bahagianya. Amin. Tapi kadang ada juga kalau anak kita tidak soleh, tidak punya iman, orang tua sedang sakaratul maut, dia bangga, cepatlah mati Pak, warisan untuk aku semua. Na'udzubillahimin. Makanya di sini iman mereka ditempa, di sini iman mereka diperkuat. Karena kalau imannya rapuh, imannya kandas, anak kita mudah terombang-ambing oleh arus budaya barat yang akan menyengsarakan dalam hidupnya. Na'udzubillahimin. Makanya biar kokoh imannya, jangankan anak kita, satu kampung Prapa Kidul, dari pejabat sampai rakyat, dari konglomerat sampai yang melarat, iman takwa semua kepada Allah. Insya Allah Allah bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Amin ya robbal. Presiden apabila punya iman dan bertakwa, akan makmurlah negerinya. Amin.
Pak Menteri apabila punya iman dan bertakwa, tentu akan makmurlah rakyatnya. Pak Hakim apabila punya iman dan bertakwa, tentu akan adil keputusannya. Pemudi apabila punya iman dan bertakwa, tentu tidak akan hamil duluan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya tolong Bu, anak-anak kita yang sudah gede, kita awasi kemana perginya, dengan siapa bergaulnya, di mana tempat nongkrongnya. Betul Ibu? Kalau mereka dibiarkan, naudzubillah, imannya kandas, imannya labil, bergaul dengan anak-anak yang jelek akhlaknya, anak kita akan terbawa Pak. Saya khawatir. Tiap malam minggu luar biasa, saya sering keluar malam Pak. Ya Allah, tuh yang namanya muda-mudi sudah tidak punya rasa malu Pak. Di jalanan, Masya Allah, malam minggu tempat-tempat hiburan ramai luar biasa. Saya khawatir ya Allah, beginilah warna kecil Indonesia. Generasinya seperti inikah ya Allah? Bahkan kata anak gadis, malam mingguku ke Binaria, pulang-pulangku berbadan dua, walau tanpa restu orang tua sayang, aku rela abang bawa pulang. Lai 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 lai. Nopo? Ya Allah ya Rabbana. Ngapunten para kiai, para ustad, saya ini orangnya suka seni Pak. Saya berprinsip, dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup terasa menjadi indah. Betul. Seni memakai kopiah, orang Perapa Kidul harus tahu kalau begini mau kumpulan sama dewan, mau kuwu, mau kondangan begini. Kalau sholat begini, kalau mau gaplehan begini. Ini seni. Adan pakai seni enak nggak kira-kira? Enak enggak? Kalau di sini yang adan yang tua apa yang muda? Ayo jawab. Yang tua apa yang muda? Yang tua. Di sini imam masjid digaji apa tidak? Ora ya. Di Masjidil Haram imam masjid digaji 1 bulan dulu 150 juta. Mau berangkat dari rumah ke masjid dikawal oleh 6 laskar kiri kanan. Apakah imam di sini dikawal oleh hansip mau ke masjid? Muadzin gajinya 50 juta, di sini gratis. Betul nggak? Ada anak muda adzan zaman milenial, antara tilawah dan adzan disatukan, geger rame satu kampung. Allahu Akbar, Allahu Samad, rame sampai kuwu bangun juga. Ada juga anak muda yang gaul adan pakai dangdut, hayyal sholat, hayyal sholat, mantap. Di sini ada Pak cerita Pak, ada marbot, tahu marbot Pak? Di sini namanya marbot sama tukang bedug. Habis adan dia puji-pujian. Esa dulur, sauise ana adzan. Aja pada ketungkul omong-omongan, enggal-enggal banyu wudu terus dandan, manjing langgar lakonana kewajiban, sholat sunnah ojo ngenti ketinggalan, nunggu imam di samping puji-pujian, imam teka dikomati terus sembahyang, ojo bubar yen durung rampung wiridan. 30 menit puji-pujian tidak ada yang datang jamaah, jengkel dia, diganti dengan pantura. Kirim salam singkadoan kanggo Ibu Prapa Kidul. Semuanya datang ke masjid,
marah-marah, mencek-mencek, kamu ini gila mulai kapan? Di masjid kok panturaan? Merbot jawab dengan santainya, yang gila kulo apa panjenengan? Yo bisa nih, kulo puji-pujian jenengan langkah sing teko ning masjid, tapi ganti nggak panturaan panjenengan teko kabeh. Sing gila kulo apa panjenengan? Masyarakat malu sendiri. Malu nih ya. Itu Pak, begitu kalau kita tuh kan habis adzan puji-pujian. Itu gaya kita orang NU, betul. Nanti apa menunggu yang lain biar ikuti sholat qobliyah, jangan buru-buru qomat. Betul Pak? Ajak saudara kita untuk berjamaah. Makanya begitu indah diam di NU. Wong NU itu lemu-lemu, setik-setitik selamatan, habis selamatan mangan. Betul? Betul enggak? Ada yang mati mangan, sing hajatan mangan, selamatan laut mangan, NU udun kabeh. Betul? Hidup rokok. Karena para perokok itu para pejuang devisa negara. Paling besar pemasukan dari cukainya rokok. Kalau rokok nggak diudun, rugi negara. Betul? Ini biasanya saya kalau datang ditawari oleh panitia, Pak Ustadz rokoknya apa? Di sini mah belum sampai saat ini. Ini Pak Agus, kenapa Pak Agus nih? Allahu Akbar. Makanya kalau kata orang sebelah mah rokok itu haram, tapi kata kita NU mah tidak. Sampai di pom bensin ada no smoking, NU smoking. Betul? Itu gaya kita. Betul Bu? Tahlilan, manakiban, amin ya robbal insya Allah. Maka tadi ada yang ngebel sama saya, Banser, Pak mau dijemput di mana? Saya jawab, tolong dijemputnya di Masjid Limbangan saja. Sampai Masjid Limbangan tak satu pun Banser yang nongkrong, sampai saya nyasar jauh. Alhamdulillah atas kesetiaan Banser. Jangan jauh-jauh Kolosari, Melasi, dalane akeh singa. Betul. Makanya udah di Masjid Limbangan saja, ternyata satu pun tak ada yang jemput saya. Tapi alhamdulillah karena sudah terbiasa, berapa kelor, kemudian berapa kidul, kemudian ya jadi paham juga jalannya. Dari dulu begitu juga Kang Ustadz ya, entah kapan diperbaiki itu jalan. Kalau belum juga nanti Pilpres Pileg 2024, kalau tidak diperbaiki kita rame-rame tanami pisang dan kasih lele. Setuju? Insya Allah itu tugas mereka lah. Makanya kita pandai-pandailah. Nanti sebentar lagi udah banyak baliho nih. Betul Pak? Pilih saya, ini nomor HP-nya saya. Sampai orang miskin dikasih HP, udah jadi nomor HP-nya diganti. Betul apa tidak? Betul. Makanya kita ini kemarin sudah ada namanya apa ya? Kemarin sempat viral di dunia kita, dunia nyata yang namanya lato-lato. Betul? Permainan anak yang namanya lato-lato. Ini kata Gusmus, hai orang Islam, waspadalah kita. Kita akan diadu dombakan oleh mereka-mereka yang tidak senang dengan Islam. Lewat lato-lato. Itu sudah ada apa namanya? Simbolnya Pak, betul simbolnya itu. Makanya kita jangan mau diadu domba. Betul? Ya kita mah wong cilik, ya biasa, yuk ke laut, masih jalan. Nyatanya siapapun pimpinannya, mau pupuk saja kok sulit. Betul apa tidak? Sulit. BBM malah makin naik, betul? Ya kita mah siapapun nanti yang jadi, yang penting bisa memakmurkan rakyatnya dan negaranya makin barokah. Amin ya robbal insya Allah. Dua orang tuanya mendukung. Ada bulanannya Pak, SPP-nya berapa Pak di sini? Gratis. Gratis. Tidak ada. Masya Allah. Anaknya ingin pinter gratis. Bu, gratis. Betul? Sama dengan madrasah diniyah saya. Tidak ada pungutan kecuali semester dan imtihan.
Karena dulu saya pernah dengan Dewan Guru narik cuma 5.000 sama orang tua. Anaknya ditarik, Pak. Kamu jangan ngaji karena harus bayar. Allahu Akbar, 5.000 anaknya ditarik. Jangan ngaji karena bayar. Coba kita ke pasar nyimpen motor, berapa bayarnya? 2.000. Pindah lagi toko emas, berapa bayarnya? Mau pipis bayar enggak? 2.000. 5 kali pindah 10.000, belum pipisnya 3 kali. Anak ingin pinter gratis. Tolong ini ibu bapak, satu saat tolong saya kasih contoh. Datanglah ke Pak Purnomo yang kepala MI-nya, ke Pak Agus. Tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak sehat? Sehat. Ada anak saya? Ada. Bagaimana belajarnya? Rajin. Bisa enggak ngajinya? Bisa. Orang tuanya nanya, Pak, biasa ngerokok enggak? Rokok. Rokoknya apa? SE. Tahu SE? SE atau SE atau gudang garam filter. Kata orang tuanya, sabar Pak, saya mau pulang ke rumah. Dia bawa rokok 2 selop gudang garam filter. Monggo Pak Guru, rokok bakar semua. Kata Pak Agus, alhamdulillah. Orang tuanya nanya lagi, Pak, udah makan belum? Jangankan makan, nandur pari kena tikus kabeh. Belum makan, sabar. Aku sudah panen tadi kemarin. Tenang Pak, saya bawakan beras 6 kantong dalam tosa. Silakan Pak beras. Kata Pak Agus, alhamdulillah. Bapak nanya lagi, Pak, dompetnya ada isinya enggak? Kosong. Uang dari mana? Sabar. Dompet saya akan saya transfer ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak makin sejahtera. 6 juta 1 bulan. Tapi adakah yang demikian? Adakah satu saja yang demikian? Kalau sampai ada, ini guru MI semangat ngajar anak-anaknya. Rokok 2 selop. Beras 6 kantong. Uang 6 juta. Hari berikutnya anak-anak pada bolos semua. Kenapa? Karena kupingnya sakit gara-gara gurunya ngajarnya kenceng. Muridnya nggak ada, gurunya kreatif, buka warung kecil-kecilan, jual beras sama rokok. Itu namanya guru kreatif namanya itu. Yuk monggo orang tua, jangan karena gratis dibiarkan mereka. Tolong. Mestinya kita tahu diri. Apalagi akhir tahun biasanya. Kalau di saya itu ada istilah yang namanya uang. Uang apa ya itu ya? Apa? Kenangken. Nah, di sini ada nggak Bu? Berapa besarnya Bu? 50.000 dikolektifkan ya? Alhamdulillah. Gurunya berapa gurunya? Pak, gurunya berapa semuanya? 14. 12, alhamdulillah, sabar semuanya. Mudah-mudahan cepat ke Mekah aja, amin. Saya doakan sejahtera hidupnya, amin. Ini saya kasih doa nih. Ini amalan dari Mbah Anu di Magelang ya. Ini diamalkan, mohon nanti biar kita hidupnya sejahtera, nggak terlalu capek, amin. Amin. Ya Robbal, Idsa malam ini harus hafal. Mbah Watu Congol, Mbah siapa ya? Ada yang ingat enggak? Yang harismatik itu seorang ulama dulu. Begini, bisa ibu pakai puji-pujian di musola. Allahumma ubat iso mangan, iso nyandang, iso ngliwat. Mugi-mugi paringi slamet, mugi-mugi paringi slamet. Apal Bu kira-kira Bu? Di Mbah Dalhar Watu Congol nih. Yuk bareng. Allahumma ubat iso mangan, iso nyandang, iso ngliwat. Mugi-mugi paringi slamet, mugi-mugi paringi slamet.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih sapi sugih pare sugih bebek sugih meri sugih santri sugih rezeki. Apal? Bener. Ya coba saya dengerin, saya diam, ibu dan bapak. Ayo tuh 2 3. Allahumma. Yang bener. Ubat-ubat dulu apa kita dulu? Terserah ibu lah. Mau ubat-ubat dulu silahkan, kita silahkan. Yang penting kompak. Tuh 2 3. Allahumma obat iso mangan so nyandang iso ngliwet mugi-mugi paringi slamet mugi-mugi paringi slamet. Yang kedua, Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih sapi sugih pare sugih bebek sugih meri sugih santri sugih rezeki. Amin ya robbal. Bener apal, bener apal aja goro. Insya Allah silahkan diamalkan setiap ba'da sholat 5 waktu. Insya Allah hidup kita barokah. Ini ijazah dari Mbah Dalhar Watu Congol Magelang. Monggo dipun amalake, mudah-mudahan manfaat. Amin ya robbal. Insya Allah. Yang ketiga, pendidikan ini jalan, mestinya ada anak-anaknya, gurunya ada, orang tuanya mendukung, siswanya ada. Betul Bu? Insya Allah katanya dari MI ini yang sudah daftar ke MTS, kata si Akang lumayan banyak juga. Amin. Karena urutannya ini kalau kita ingin tahu, kalau MI, karena MI, MTS, MA ini di bawah payungnya Kementerian Agama. Kalau SD, SMP, SMU itu di bawah payung dinas. Makanya dari MI lebih enaknya nyambung masuk MTS. Dari MTS ke Aliyah, dari Aliyah ke UIN, Universitas Islam Negeri. Amin ya robbal. Teruskan ibu anak kita belajar. Kita ini orang tuanya cukup dulu karena sekolahnya sampai SD, gak sampai lanjutan, keburu dinikahkan oleh orang tua. Anak-anak kita, mumpung kita masih kuat, punya biaya, punya modal, teruskan, lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kan yang dicari itu S Pak, betul Pak? Mau jadi lurah saja harus S, sarjana, betul. Jadi RT saja nanti mungkin punya ijazah sarjana. Tiap tahun pemerintah perguruan tinggi meluluskan para sarjana, masih banyak yang nganggur, apalagi sarjono nganggur juga. Betul apa tidak? Kalau saya mah ini alhamdulillah S1-nya ambil jurusan ST, sarjana tahlil. Karena kuliahnya di Fakultas Panciologi, jurusan teknik mayit. S2-nya ambilnya MM, Manakib Maulid. S3-nya kurang tahu. Makanya ini santri paling bahagia ketika di pondok kemudian diundang nyolatin jenazah. Paling bahagia. Kenapa? Dapat sholawat, dapat berkat. Di Prapak Kidul ada yang namanya lebe, ada nggak lebe? Lebe kalau banyak yang mati, banyak proyek. Betul. Proyek tahlil, nyolatin mayit, betul nggak?
1 bulan tidak ada yang meninggal, kesepian. Itu lebih. Jam 3 istighosah, ya Allah, kok bulan ini gak ada yang meninggal ya. Jam 4 ada yang ngebel, ada yang meninggal. Alhamdulillah. Ini proyek kecil-kecilan, betul. Makanya proyek ustad, proyek mubalik, muludan, rojaban, halal bihalal, muharroman. Kalau sampai itu dimusnahkan, ustad kehilangan proyek. Kalau sampai tahlil dihilangkan, lebih kehilangan proyek, betul enggak? Makanya alhamdulillah di kita mah tahlilan jalan terus, betul. Manakiban jalan, yasinan jalan, istighosah jalan. Siap ibu? Alhamdulillah. Paling senang kalau jamiahan duduk di depan, jarinya pakai cincin gini terus. Betul gak? Pakai kalung baru, jilbahnya begini terus. Kata tangganya, lagi pamer nih kalungnya baru. Itu ibu-ibu biasanya begitu. Betul bu? Jamiahan kudungnya seragam, entah lunas atau belum. Bu, jilbab yang lunas dengan yang belum, dengan yang kredit itu beda. Kalau jilbab kredit dipakainya merosot terus. Kalau yang lunas kenceng, gak pernah merosot. Mulut kemarin kredit jilbab, sampai lagi mulut kredit lagi. Itu biasanya ibu-ibu. Betul bu? Saya tanya, kasihan gak sama suami? Bu, kasihan sama suami? Suami itu ibarat tuyul. Tahu tuyul? Yang suka nyolong duit itu tuyul. Ibu-ibu kalau malam nyusuin suami, kalau siang suaminya cari duit. Biar kentang cari duitnya, makanya ibu kalau malam nyusuinya biar kentang juga. Betul bu? Ini berbicara masalah susu. Susu itu baik untuk kesehatan. Bu, saya tanya, apa bedanya kopi sama susu? Kopi mah ireng, susu? Betul, itu jawaban anak SD. Kalau kata saya mah, bedanya kopi sama susu, kopi kalau dikuncar hitam semua. Tapi kalau susu kalau dikuncar hitam pucuknya aja. Gak percaya, buka masing-masing. Betul bu? Makanya kalau kita punya anak perempuan, nyusunya cuma 2 tahun. Tapi kalau anak laki-laki, nyusunya sampai 50 tahun. Pak Agus masih nyusu juga, betul gak? Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang saya hormati juga Allah muliakan. Waktunya tidak terasa begitu cepat ya Pak ya. Udah jam 11, teruskan kira-kira teruskan. Ya Allah ya Rabbana. Gak terasa ya. Ibu capek bu? Yang capek mas saya yang di atas. Ibu pindah sini coba. Alhamdulillah Pak Agus dan Dewan Guru yang lain kasih minumnya cuma 1. Kalau tempat lain mah ada Pokari, tempat lain. Ada teh pucuk, tempat lain ini. Ini di tempat yang cuma cerita, sama saja masih akang tanya. Biasanya tempat lain itu begitu, ada kopi, ada susu, ada kerating deng. Di sini mah alhamdulillah cuma ada larutan kaki 3. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Agus ya. Hadirin, ini yang perlu saya sampaikan, ini hal penting sekali. Saya ingat akan ucapannya Luqmanul Hakim karena berkaitan dengan anak ini ya. Karena anak itu amanat dari Allah, harus kita didik, harus kita bina. Kalau kita khianat terhadap amanat, namanya khianat, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita yang dimasukkan ke MI ini kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Apa kata Luqman? Ya bunayya. Biasa manggil sama anak itu dengan penuh kasih sayang Pak. Ini saya tanya, ibu sayang gak sama anak? Sayang gak sama anak? Sayang, punya baby, punya bayi, pagi-pagi dimandiin, betul bu? Terus dimandiin, digosok dengan handuk, kemudian
keceroti minyak telon, kayu putih dibedakin, kemudian dibedong, tahu dibedong? Diparut agar jadi jas ujungnya, diparut, kemudian ditimbang-timbang, dilihat-lihat, ini anak ini mirip bapaknya atau mirip aku ya, kata ibu ya. Biasanya mirip ibunya, mirip bapaknya. Kalau anak kita gak mirip sama bapak, gak mirip sama ibunya, ini wajib dipertanyakan siapa yang sudah ikut nyimpen saham. Kok kayak tetangga? Ini saya Pak. Ini saya paling dipercaya oleh istri saya untuk ngasuh anak. Karena istri saya seorang guru, pagi-pagi berangkat, bayi titipkan sama saya. Ini tugas ibu, jadi saya yang ngurus. Anak gak tidur-tidur, disolawatin. Gak tidur juga pakai solawat, pakai pantura. Lara silara, gara-gara emboke bocah. Mangkat ning Saudi Arabia, kulaning umah ngangon bocah. Beremelek bayi ke. Selok aja nangis kelingan mimi anok ya. Sebab mimi lagi usaha, sedelat maning Arab teka. Wadoning jidah lanang ning umah arane duda kepaksa. Anak gak tidur juga nih, pakai sholawat. Gitu, ada kan mendidik anak itu, satu ketika anak belum lahir, yang kedua ketika anak sudah terlahir. Itu kewajiban orang tua. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya manistama'at fi khamsun. Wahai anakku, barang siapa yang kumpul 5 perkara, 5 saja. Yang pertama ad-dinu, agama. Yang kedua al-malu, harta. Yang ketiga as-sakha, balaba, dermawan. Yang keempat punya rasa malu. Yang kelima budi pekerti. Insya Allah bahwa nakiyun takiyun lillah wa minas syaitani bariun. Kalau kumpul 5 hal padamu, insya Allah kamu jadi orang yang bertakwa, yang bersih, yang terhindar dari godaan setan. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Karena apalah artinya jabatan, kedudukan, pangkat dan segalanya. Rumah kita bertingkat, kendaraannya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya cukup memikat, bahkan jumlahnya tapi tidak bertakwa kepada Allah, apalah artinya? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Betul. Saya punya abah di Jakarta, Pak. Abah saya itu Roma Irama. Gak percaya silahkan langsung tanya. Bapaknya Roma sama bapak saya sama laki-lakinya. Itu abah saya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama semuanya. Semuanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Betul? Betul. Begini, Roma Irama itu penyanyi dangdut yang legend, diakui dunia terhebat. Sampai usia sekarang 75 tahun masih kuat panggul gitar 10 kilo. Hebatnya di mana? Sedang duduk di rumahnya, di empernya, tiba-tiba anak muda lewat naik motor RX ngebut mau jatuh, dibikin lagu oleh Roma. Lagunya apa? Rem tangan, rem tangan. Oh, rintangan gitu ya. Betul. Ada istri mencok-mencok sama suaminya, minta uang 1 juta. Suaminya punya 700, dikarang lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Itu Roma. Betul Bu? Ada kakek-kakek Pak pulang dari kebun gak merasa nanam pisang, tiba-tiba pulangnya bawa pisang 2 tandan. Dibikin lagu oleh Roma. Jangan ditebang, itu pisang milik orang. Jangan ditebang, itu pisang. Itu hebatnya Roma Irama. Betul Bu? Makanya biar kita jadi orang yang takwa. Amin.
Pertama, agama. Kamu pegang teguh agama. Apa itu agama? Wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukul li islahi ma'asim wa ma'addihim. Agama adalah peraturan yang Allah turunkan kepada manusia agar manusia hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kalau peraturan bikinan manusia bisa dirubah, disesuaikan situasi kondisi, tapi agama harga mati, mau tidak mau harus mau. Betul Bu? Makanya anak kita ini biar kuat agamanya, amin. Biar kokoh imannya, amin. Ya Rabbal insya. Singkat saja satu. Yang kedua, harta. Ibu butuh harta, pengen banyak harta, udah punya harta. Yang sudah banyak harta, ingat dalam harta kita ada hak yatim piatu, dalam harta kita ada hak madrasah, dalam harta kita ada hak masjid. Mestinya kita bersyukur kepada Allah yang telah Allah jadikan kita keran rizkinya Allah untuk disalurkan kepada yang berhak. Makanya di sini di Prapakidul barangkali ada orang yang pelit, kita doakan cepat sembuh pelitnya. Amin. Insya orang dermawan, orang kaya suka berbagi tidak akan jatuh bangkrut miskin. Bahkan kata Nabi, mana qasa malun min sedekah falyazdad falyazdad falyazdad. Tidak akan kurang harta karena disedekahkan, justru akan ditambah kata Nabi sampai 3 kali, ditambah ditambah ditambah. Makanya jangan insya Allah. Amin. Ini ada satu cerita Pak, ada satu kisah yang sangat inspiratif sekali. Ada orang Indonesia Pak berangkat ke Saudi. Jadi TKW. Dia habis melahirkan bayi, seminggu dia berangkat. Karena untuk memperbaiki taraf hidup ekonomi. Tuh bayinya ditunda di rumahnya, dia berangkat. Kontrak kerja 3 tahun Pak. Tetapi selama seminggu di Arab Saudi sana, setiap dia masuk kamar mandi lama sekali. Sehingga mengundang aneh yang punya rumah. Juragannya, majikannya aneh. Kenapa sih kamu surtiem? Namanya surtiem. Maaf barangkali ada surtiem di sini. Kamu setiap masuk kamar mandi kok lama kali? Apa yang kau lakukan? Begini majikan, jangan beranggapan negatif dulu. Saya masuk kamar mandi lama sekali itu karena saya mengeluarkan air susu saya. Karena saya habis melahirkan baru 1 minggu. Bayi saya di Indonesia, karena ekonomi saya berangkat, saya telantarkan bayi saya. Kata majikannya, begitu ya? Sekarang begini surtiem, begini. Ada apa majikan? Begini. Kamu kontrak kerja dengan saya 3 tahun. Nggih. Kemudian kamu baru kerja seminggu. Nggih. Sekarang kamu pulang ke Indonesia, kontrak kerja 3 tahun saya bayarkan semua. Masya Allah. Di sini ada gak yang begitu kira-kira? Langka ya? Ada. Dia pulang ke Indonesia bawa uang yang begitu banyak, luar biasa. 3 tahun dibayarkan, baru kerja 1 minggu. Ini majikannya punya omong ternyata punya penyakit kanker yang sangat kronis stadium akhir. Dia kontrol ke dokter, kata dokter, ibu selama sebulan ini ibu berobat kemana? Dokter mana? Di negara mana? Emang kenapa dok? Penyakit ibu hilang sampai akar-akarnya. Majikan ini aneh. Hilang dok? Hilang. Berarti saya masih ada harapan hidup. Justru umur ibu makin panjang. Penyakit kanker ibu hilang sampai akarnya. Ibu berobat kemana? Dokter siapa? Saya tidak pernah berobat ke dokter mana-mana. Cuma dokter keluarga saya. Tapi apa yang ibu lakukan? Sampai penyakitnya hilang begitu saja? Oh mungkin begini. Saya punya majikan pembantu orang Indonesia. Kontrak 3 tahun. Saya bayarkan semua kontraknya selama 3 tahun. Kata dokter,
Itulah Bu penyebabnya penyakit ibu hilang. Karena ibu sodakoh berbagi dengan sesama. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau seperti ini? Mau ya? Insya Allah kita mah mau sedekah saja di masjid Pak. Bawa uang di saku 100.000 sama 2.000, gak usah dilihat Pak, ada keropak ama lewat. Cukup dengan jeridi saja begini. Ini yang halus 100.000, ini yang kucel 2.000. Yang diambil yang kucel 2.000. Makanya gak aneh, DKM buka keropak amal rata-rata yang nongkrong itu uang 2.000. Betul tidak? Yang 100 gak pernah nongol di kotak amal. Di sini lancar Pak Kiai, kotak amalnya lancar nggak? Alhamdulillah lancar, nggak ada yang ngisi. Jajaran pertama terlong, kedua terlong, lancar. Dibuka, kebanyakan uang 2.000, ada yang disambung pakai solasiban. Betul? Ini cerita begini, dongeng masalah uang, 100.000 sama 2.000 keluar dari BI bersamaan bulan itu juga. Yang 100 entah kemana, yang 2.000 entah kemana. Ketemu di perapatan. Roll. Kata yang 100, Dek, kemana kamu? Kamu kok kusut begitu udah disambung pakai solasiban? Kata yang 2.000, Njeh, kula tawong cilik. Saya tuh jalan-jalannya tiap kampung, bergilir dari anak satu ke anak yang lain, karena saya tukang cilok. Kalau panjenengan kemana? Saya mah jalan-jalannya ke mall, Cirebon, Tegal, Jakarta. Ya saya mah orang gede. Kata uang 2.000 diakui oleh saya mah uang kecil. Tapi maaf 1.000 maaf, Kakanda maaf sekali. Saya mah walaupun kecil 2.000 nilainya, tapi selalu memenuhi keropak masjid. Tapi Kakanda yang 100.000 tidak pernah nongkrong di keropak masjid. Itulah hebatnya uang 2. Hidup 2.000 hidup. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, itulah pentingnya kita berbagi. Anak kita nanti ketika dianugerahi oleh Allah banyak harta, tolong jadilah anak yang dermawan. Amin. Suka membantu. Amin. Ya Rabbal. Satu lagi biar ibu percaya dan bapak, satu riwayat lagi, satu kisah lagi. Di zaman Nabi Musa dulu ada pasangan suami istri yang hidupnya kere. Tahu kere Pak? Melarat, tepor, melarat. Kata istrinya, Bang ada apa? Abang kan kenal dekat dengan Nabi Musa. Ya emang kenapa? Nabi Musa kan Nabi dekat dengan Allah. Ya emang kenapa? Tolong Bang datang sama Nabi Musa, tolong minta didoakan biar kita jadi orang kaya. Ini suaminya ngadu sama Nabi Musa. Nabi Musa ngadu sama Allah. Ya Allah, si Fulan hidupnya kere, ingin jadi kaya. Kata Allah, sampaikan kepada mereka Musa, mereka akan jadi kaya, tapi kayaknya cuma setahun saja. Cuma setahun kayanya. Kata Nabi Musa, hai Fulan, kata Allah kalian akan banyak harta, tapi tidak selamanya, cuma 1 tahun saja. Begitu ya? Ini suami istri dibilangin begitu Pak, tiba-tiba rizkinya datang melimpah dari berbagai macam penjuru. Ada aja rizkinya. Sampai dia kaya, betul-betul kaya. Satu kampung dia paling kaya, asalnya melarat. Tapi dia itu diperingati oleh Nabi Musa, kayamu cuma setahun. Dalam setahun dia berbagi. Janda-janda jompo, yatim piatu, masjid dibangun, madrasah dibangun, penginapan para musafir dibangun. Lewat 1 tahun bukannya miskin, tapi bertambah makin kaya. Nabi Musa ngadu lagi sama Allah, ya Allah kenapa sih itu orang katanya kayaknya cuma setahun, kenapa masih juga kaya, bahkan makin banyak hartanya? Kata Allah, Musa kamu yang harus tahu, aku berikan 1 pintu rezeki kepada mereka, tapi mereka bukakan berbagai macam pintu rezeki untuk yang lain. Makanya dia kayanya bukan setahun tapi selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan berbagi kita akan seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Karena siapa sih orang yang tidak suka banyak uang, tidak suka mobil mewah, tidak suka rumah megah, itu mungkin terkadang jadi tujuan utama manusia. Na'udzubillahimin. Betul Bu? Makanya ingat, pesta pasti berakhir. Di atas langit ada langit.
Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Betul. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari. Kata siapa? Kata saya kan barusan. Betul enggak? Allahu Akbar. Makanya itu tujuan manusia kadang-kadang begitu Pak. Mobilnya mewah. Saya bilangin mobil mah tidak usah mewah-mewah. Yang penting digas majunya ke depan. Betul. Oh itu sudah saya rasakan. Alphard, Lexus, apa saja sudah merasakan. Sama saja kok rasanya begitu. Itu kendaraan kita paling wah di dunia. Motornya berbagai macam merek. Dari Mio, Vario, Mega Pro, CBR, NMAX, PCX, macam-macam. Produk Jepang kita naiki sekarang. Mobilnya Alia, Agia, Avanza, Teoris, Yaris, Innova, Fortuner, Pajero. Tahu Pajero? Panas di jero. Ya Bu ya. Itu kendaraan kita sekarang, tapi ketika Israel datang menjemput kita, itu kendaraan mewah tidak akan kita naiki, diganti naiknya katil. Bahasa Prabu Kidul katil apa keranda? Katil, kayak kendaraan sing paling serem, paling ekstrim. Kenapa buktinya? Orang hidup tidak ada yang mau naik katil. Betul. Yang kedua, katil nggak pernah gagal, urusannya mati dengan mati saja. Yang ketiga, katil serem karena orang yang naik katil tidak akan pernah kembali ke rumahnya, langsung dimasukkan ke dalam lobang apa? Lobang kubur. Kita pikir hidup kita ini dekat dengan lobang. Kita cari duit ngebelain lobang. Betul Bu? Kita keluar dari dalam lobang. Akhirnya dari lobang untuk lobang menuju lobang. Lobang apa? Lobang kubur. Ternyata dalam tubuh kita ini ada 9 lubang. Coba hitung. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 1 lubang mulut. Udah 7 lubang. Yang nomor 8, nomor 9 mah tidak berani menampakkan diri. Itu keluarnya musiman, malam Senin apa malam Jumat. Betul. Makanya kalau pengajian malam Jumat saya tidak lama-lama karena akan ada lubang keluar. Sadarlah kita. Ibu ditanya oleh suami, Bu dapat apa pengajian DMI? Dapat lubang. Lubang apa Bu? Lubang kubur. Itu aja. Kita sadarlah kita hidup ini cuma sementara. Semua akan berakhir, pesta akan berakhir. Ketika kita kaya, yuk infakkan di jalan Allah. Ketika kita miskin, sabarlah kita. Yang ketiga adalah kata Luqman, sifat pemurah. Yang keempat, punya rasa malu, bukan oleh manusia tapi malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berbudi pekerti yang baik. Anak kita di sini mungkin di MI ada pelajaran akhlak, ditanamkan akhlakul karimah, sama ibu dan bapaknya hormat karena mereka sudah banyak jasanya. Kalau anak kita agamanya kuat, imannya kuat, insya Allah tidak akan menjadi anak yang durhaka. Kalau kita durhaka kepada orang tua, alamat hidup tidak akan mendapatkan keberkahan. Makanya anggap saja ibu kita, bapak kita wali yang ada di rumah-rumah kita. Pengorbanan mereka luar biasa, jasanya luar biasa, tidak pernah hitung-hitungan sama anaknya. Betul Bu? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jembatan. Betul tidak? Kasih ibu, ayo. Ibu mah pasti pinter nyanyi, bapak mah pinter tadarusan di masjid. Amin. Tidak percaya kita cek pada malam ini biar ibu tahu bahwa suami ibu pinter ngaji. Sok bapak duluan, saya tes ya Pak ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Tuh, ibu mah diem. Ibu mah nanti ditesnya nyanyi ya Bu ya. Satu lagi Pak, qul a'udzu birabbil. Nah, apa?
Yang kemudian ketiga Bapak jawab inna apoinakal. Oh bisa, ibu bisa nggak kira-kira? Sanggup? Bener? Yakin? Coba siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Oh, kok pada diem? Angel jawab be. Tapi di tes lagu yakin jam bisa. Coba teruskan. Tak gendong. Tuh. Satu lagi. Biarkan aku jatuh. Tuh apa? Bapak mah sebulan puasa taraweh, tadarus di masjid. Alhamdulillah. Tapi ibu di rumah tak gendong kemana-mana. Itu anak digendong terus. Iman yang digendong kemana-mana, Bu, ke pasar imannya dibawa biar nimbangnya enggak curang, betul. Ke kantor imannya dibawa biar tidak korupsi, betul. Kita khawatir naudzubillah summa naudzubillah kalau anak kita sudah pas potong kompas hidupnya sudah tidak punya iman, pasti sikut kiri sikut kanan, jilat atas injak bawah, yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala cara, wal-wal kedewal, ora halal, ora batal, ora aspal, ora koral, ora kadal, kabeh diuntal, turun dari masjid biasa nyolongsan. Yang jawab pengalaman itu berarti. Allahu Akbar. Makanya yuk Bapak dan Ibu, kalau hidup kita ingin barokah, jangan jauh-jauh minta doa pada yang lain selagi mereka juga masih ada. Pinta doanya, pinta ridhonya, insya Allah hidup kita ini barokah. Saya pada Ibu dan Bapak tidak minta harta, tidak minta apa-apa, tapi yang dipinta hanyalah doa dari mereka agar kita hidupnya barokah dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Insya doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teroris care-care. Allahu Akbar. Makanya hormati ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki. Artinya luzumu ta'atihima bisababi dukhulil jannah, tetap mantap hormat kepada keduanya jadi sebab masuk surganya Allah. Amin ya robbal. Ibu kita yang mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan kita, bapak yang cari nafkah pergi pagi pulang malam, betul Bu? Demi siapa? Demi anak tercinta. Makanya biar hidup kita barokah, yuk kita hormati mereka, kita sayangi mereka. Penyesalan akan kita rasakan ketika mereka sudah tidak ada. Saya ini Pak Agus di sini yatim piatu, bapak ibu saya sudah tidak ada, mertua pun sudah tidak ada. Makanya jangan sia-siakan saya Pak Agus. Saya ini yatim piatu. Kalau sampai yatim piatu disia-siakan, alangkah besar dosamu Pak Agus. Maka kasihanilah saya. Habis ceramah tidak akan langsung makan Pak Agus, karena tidak ada prasmanan. Langsung mau pulang saja, siapkan segala-galanya. Besok pagi meluncur ke Tegal, malamnya ke Ketanggungan. Doakan saya biar sehat. Amin. Ya Robbal. Insya 1 jam lebih. Besok kita punya aktivitas, yang ke sekolah, yang ke kantor, yang bekerja, yang ke pantai. Malam Allah jadikan untuk istirahat. Ngobrol kita malam ini dibatasi saja karena waktu dan keterbatasan waktu. Saya bagi-bagi waktunya biar kondisi tetap fit. Amin. Ya Robbal. Karena kalau kita sehat, dunia ini terasa luas. Kalau kita sakit, sumpek rasanya. Makanya pantas sehat itu kenikmatan yang sangat besar dan terkadang dilupakan oleh manusia. Kata Nabi, nikmatani madfunun fihima ar-rohah wasiha. 2 kenikmatan terkadang manusia lupakan. Yang pertama nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini Allah berikan kesehatan, diberikan kemudahan. Amin. Yang eling makin eling, yang edan makin eling. Mungkin demikian para sepuh, para ulama, para kiai. Malam ini saya bisa silaturahmi, intinya mempererat tali persaudaraan di antara kita. Biar kita ketemu di Brebes, di mana mungkin sudah paham
bahkan tadi ada yang bilang para ustadz kok yai kok makin kurus, ini faktor usia saya sudah 35 tahun. Anak sudah 2 tapi biji apa namanya bini baru 1, itu pun cukup alhamdulillah. Anaknya 2, laki 1, perempuan 1, yang 2 sudah bekerja, yang 1 masih di pondok pesantren. Doakan biar lancar belajar di pondok atau ngajinya, amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak perlu banyak yang saya sampaikan, intinya yuk kita dukung pendidikan MI ini karena ini milik kita semua, bukan milik siapa-siapa. Anak kita dibina, dididik di sini, dan mohon pada para ustadz, para gurunya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan, diberikan kepasrahan yang sungguh-sungguh, karena anak kita luar biasa. Kita punya lahan dakwah, medan dakwah yang begitu luas, yaitu anak-anak kita. Tolong ibu percayakan kepada mereka. Ibu bapaknya tidak bisa mendidik di rumah, yang padahal madrasah paling utama itu adalah ibu di rumahnya. Dikarenakan keterbatasan ilmu, makanya yuk serahkan kepada guru ngajinya, baik pendidikan umumnya, pendidikan agamanya, insya Allah komplit di sini. Bahkan belajar membaca Al-Quran dengan benarnya pun di sini sudah disediakan. Plus insya Allah tinggal orang tua mendukung, seluruh tokoh masyarakat mendukung, insya Allah MI ini berjalan dengan lancar, amin ya robbal. Insya Allah. Mungkin demikian, karena saya manusia biasa, banyak kesalahan, pasti yang disengaja atau tidak sengaja. Kalau benar mungkin timbul karena Allah, kalau salahnya itu kebodohan saya sendiri, makanya mohon maaf dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan terakhir dari saya, dengarkan. Kaliki, buah kaliki dijual di perapatan. Kalau orang Prapat Kidul rajin ngaji, yang rajin baca Al-Quran. Kaliki, buah kaliki dijual di perapatan. Kalau orang Prapat Kidul rajin atau cinta Nabi, yang rajin baca sholawatan. Terakhir, kaliki, buah kaliki dijual di perapatan. Kalau Pak Agus dan guru-guru MI sayang sama saya, tolong kalau kurang diberkatan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.